Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu pagi dengan berpegangan kepada Fadl bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW berjalan ke dalam masjid. Pada saat itu para sahabat juga sangat senang melihat Rasulullah yang selama ini jatuh sakit. Selesai daripada salat subuh, Rasulullah berdiri di atas mimbar dan memberikan wejangan kepada para sahabat yang saat itu. Di dalam wejangan inilah yang merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Di mana Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk melakukan kisos kepada dirinya. Subhanallah. Rasulullah seorang pemimpin yang sangat dicintai oleh para sahabatnya, yang sangat dicintai oleh para umatnya. Merasa bahwa dirinya tidak akan lama lagi hidup di muka bumi ini. Sehingga dalam keadaan sakit seperti itu pun Rasulullah sengaja datang ke masjid untuk meminta kisos. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, wahai umatku, wahai para pengikutku, kurang lebih 23 tahun kita bergaul dengan kalian. Sebagai manusia biasa, mungkin ada di antara kalian yang merasa sakit hati terhadap diriku. Ada yang teraniaya oleh diriku. Ada yang terjolimi oleh diriku. Aku minta pada saat ini juga apabila ada di antara kalian untuk menuntut kisos kepadaku saat sekarang ini juga. Aku mengharapkan jangan kalian tuntut aku nanti di yaumil kiamah. Aku minta saat sekarang ini juga." Para sahabat yang ada pada saat itu juga semakin menundukkan kepalanya. Tapi Rasulullah berkata lagi untuk kedua kalinya, "Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang terjolimi, yang teraniaya oleh diriku?" Masih aja tetap mengeluh. Begitu yang ketiga kalinya, tiba-tiba dari belakang sambil mengangkat tangannya, seorang sahabat mengangkat tangannya dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Majulah Ukasah ke depan. Apa yang akan kamu tuntut dariku?" Kata Ukasah, "Ya Rasulullah, pada saat itu adalah terjadi pada perang Badar. Aku yang ditugaskan oleh engkau untuk menuntun unta engkau. Berarti aku berada di depan engkau. Pada saat itu engkau sedang pegang cambuk. Entah sengaja ataupun tidak, saya tidak mengerti, tiba-tiba cambuk itu mendarat di perutku." Subhanallah. Begitu Ukasah? Iya. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Bilal, pergilah ke rumah anakku Fatimah. Karena cambuk yang aku pakai sekarang ada di rumah Fatimah." Datang Bilal ke rumah Fatimah. Begitu sampai di rumah Fatimah, ditanya oleh Fatimah sambil menyerahkan cambuk itu, "Ada apa ya Bilal?" Apa kata Bilal? "Ayahanda menuntut kisos kepada umatnya." Kata Fatimah, "Ada orang yang nuntut kisos?" "Ada." Fatimah kaget. Tega-teganya tuh orang nuntut kisos kepada ayahanda. Apakah dia tidak tahu kalau ayahanda sedang sakit? Tapi kata Bilal, itulah kehendak Rasulullah SAW. Diserahkan. Begitu selesai diserahkan, dibawa oleh Bilal ke masjid, diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah yang saat itu juga masih berhadapan-hadapan dengan Ukasah, diserahkan kepada Ukasah. "Ukasah, ini cambuk yang aku pakai." Apa kata Ukasah? "Mohon maaf Rasulullah, pada saat itu aku tidak memakai baju." Subhanallah. Masih beraninya nih orang nuntut kepada Rasulullah mengatakan, "Aku tidak pakai baju." Dengan tersenyum Rasulullah membuka bajunya, maka tampaklah kulitnya yang putih kemerah-merahan seperti bersinar. Ukasah pegang cambuk sekencang-kencangnya. Begitu Ukasah lagi pegang cambuk, tiba-tiba berdiri Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Hai Ukasah, jangan kamu laksanakan kisos itu kepada Rasulullah. Engkau tahu aku adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Engkau tahu aku adalah orang yang menemani Rasulullah di dalam gua. Cambuklah sepuas kamu terhadap diriku. Mencambuk diriku sama dengan engkau mencambuk Rasulullah." Tapi apa kata Rasulullah? "Duduk Abu Bakar. Allah sudah tahu akan kedudukan."
Duduknya Abu Bakar, berdiri Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Hei Ukasah, aku belum pernah merasa puas. Dulu aku merupakan musuh umat Islam. Banyak orang-orang Islam yang aku aniaya. Banyak orang Islam yang aku siksa. Rasanya dosa-dosaku belum terampuni. Silahkan engkau cambuk nih badanku. Mana yang akan kau pilih? Silahkan sepuas engkau. Tapi apa kata Rasulullah? Duduklah Umar. Allah telah mengutamakan kamu. Duduknya Umar, berdiri Ali karamallahu wajah. Apa kata Ali? Hei Ukasah, engkau tahu siapa aku? Aku adalah keponakannya yang sekaligus juga menantunya. Kalau engkau mencambuk diriku sama dengan mencambuk Rasulullah, cambuk diriku. Jangan sekali-kali engkau sentuh kulit Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Duduk ya wahai Ali. Duduknya Ali, berdiri kedua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Apa kata Hasan dan Husain? Ukasah, engkau tahu bibir Rasulullah senantiasa menyentuh bibir kami. Rasulullah senantiasa menggendong kami. Rasulullah senantiasa memeluk kami. Kalau engkau mencambuk kami berdua sama dengan mencambuk Rasulullah. Silahkan engkau cambuk di antara kami atau dua-duanya sama dengan mencambuk Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat cucunya yang dibanggakan itu. Apa kata Rasulullah? Duduklah kedua cucuku. Begitu Rasulullah sudah mengatakan semuanya sudah siap-siap, Ukasah pegang cambuk sekencang-kencangnya, dia lari kepada Rasulullah, dia lemparkan itu cambuk, dia peluk Rasulullah sekencang-kencangnya sambil menangis dan mengatakan, ya Muhammad, inilah yang aku tunggu-tunggu. Aku mengharapkan sebelum aku wafat, sebelum kau wafat, mudah-mudahan kulitku tersentuh dengan kulitmu. Allah mengharamkan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat tuh, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Subhanallah. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinan. Rasulullah uswatun hasanah memberikan teladan. Dia di detik-detik terakhir kehidupannya minta dikisos. Tapi siapa orang yang tega? Ternyata Ukasah punya cara tersendiri agar Allah mengharamkan dirinya disentuh oleh api neraka. Yuk kita wujudkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat kepada Rasulullah ya. Amin. Cinta kepada Rasulullah. Amin, dan wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.